Hai Sobat Ilmu Giziku, tahukah kalian hipertensi sering disebut dengan the silent killer? Karena sering terjadi tanpa keluhan apapun, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan secara tiba-tiba ia sudah terkena penyakit penyulit atau bahkan komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Wah, serem banget ya. Yang mau tahu penyebab dan penjelasannya, yuk kita simak video berikut ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab kematian di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, mengestimasikan saat ini prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Dari sejumlah penderita tersebut, hanya kurang 1/5 yang melakukan upaya pengendalian terhadap tekanan darah yang ia miliki. Hipertensi sering disebut sebagai the silent killer dikarenakan banyak penderita yang pada awalnya tidak mengetahui bahwa telah mengalami hipertensi, sehingga tidak ada upaya pengendalian tekanan darah, dan berlanjut dengan timbulnya penyakit penyulit atau bahkan komplikasi dari hipertensi hingga kerusakan multi organ. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi tertinggi yaitu pada usia 55-64 tahun dengan prevalensi 55,2%. Tidak semua pasien hipertensi menyadari penyakit yang dideritanya. Hal ini yang membuat hipertensi sering disebut sebagai the silent killer. Beberapa pasien mengalami gejala seperti sakit kepala. Adapun faktor risiko hipertensi meliputi kebiasaan merokok, obesitas, aktivitas fisik yang kurang, kadar kolesterol tinggi, diabetes mellitus, usia, riwayat keluarga dengan penyakit kardiovaskular lainnya. So, bagaimana sih upaya pengendalian dan pencegahan hipertensi ini? Yang pertama, yaitu menjaga berat badan ideal. Berat badan berlebih dapat menyebabkan tekanan lebih pada arteri yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Menjaga berat badan ideal tidak hanya bermanfaat untuk menurunkan darah tinggi dan menghindari penyakit metabolik lainnya, tetapi juga menunjang kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu mengurangi konsumsi natrium. Natrium adalah kandungan yang banyak terdapat dalam garam, baik itu pada garam makanan, cemilan, minuman ringan, maupun makanan kaleng. Konsumsi garam yang berlebih dapat memicu peningkatan natrium di dalam tubuh. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab hipertensi atau darah tinggi. Maka dari itu, penderita hipertensi selalu dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung garam. Kadar natrium untuk orang dewasa yang dianjurkan adalah sebanyak 1.500 sampai 2.000 mg per harinya, atau setara dengan 6 gram garam atau 1 sendok teh garam per hari. Upaya yang ketiga adalah melakukan olahraga secara rutin. Cara menurunkan tekanan darah tinggi juga bisa dilakukan dengan memulai pola hidup sehat. Misalnya, rutin berolahraga setidaknya 30 menit sehari. Melakukan olahraga secara rutin dan konsisten dapat membantu menurunkan tekanan darah. Beberapa contoh olahraga yang dapat dilakukan adalah jogging, jalan kaki, senam, berenang, bersepeda, dan lain-lain. Cara yang terakhir yaitu menjaga pola makan sehat.
Salah satu caranya adalah dengan memulai pola makan sehat, tentunya dengan menerapkan pola hidup gizi seimbang. Untuk mendukung pencegahan hipertensi, kami dari Ilmu Giziku mempunyai lembar balik yang di dalamnya terdapat panduan-panduan dan informasi penting serta prinsip dan syarat diet penderita hipertensi sebagai bahan media pendukung kegiatan konseling maupun edukasi. So, untuk kalian para ahli gizi puskesmas maupun rumah sakit yang perlu media edukasi ini, bisa langsung aja cek toko Ilmu Giziku ya. Namanya NutriNature ID. Lembar balik hipertensi ini sudah available di toko oranye dan toko hijau. Tinggal menunggu dibawa pulang. Oke, sekian teman-teman. Yuk cegah hipertensi dengan konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu mulai dari gizi. Saya Salsabila Alfionita dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.